Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asna, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis video dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mengenai komunikasi eksternal dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Dan kali ini kita akan bahas mengenai komunikasi eksternal dalam komunikasi. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan? Siapa yang berperan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan. Keberhasilan perusahaan atau lembaga mengidentifikasikan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik, mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari sisi material, tetapi material sekaligus material. Karena apa? Yang namanya komunikasi eksternal pada umumnya akan membangun hubungan baik dengan mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan lembaga di luar organisasi kita, termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru menjadi target utama dari lembaga atau perusahaan kita. Baik teman-teman mahasiswa, pertanyaan pertama yang harus kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau juga disebut dengan diindikasikan dengan satu strategi yang dilakukan atau dilaksanakan dimanfaatkan satu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan yang baik antara lembaga atau organisasi dimanapun dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang di luar organisasi tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya. Komunikasi organisasi diperlukan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Selain sebagai hubungan timbal balik, yang jelas peranan komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau komunikasi agar tetap berada sesuai jalur yang memang diharapkan atau yang menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan, dan begitu organisasi pada akhirnya mampu membentuk atau melakukan pengawasan, evaluasi terhadap kinerjanya, dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada prinsipnya dasar organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat khalayak di komunikasi yang dipilih atau dilakukan. Mereka akan merasa memiliki keberdebatan dan juga tercipta hubungan timbal balik
hubungan baik antar organisasi di hadapan mereka khalayak di luar organisasi kita. Tujuan dilakukannya dan strategi atau komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal juga dianggap sebuah strategi yang memang dipilih dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, mengantarkan, menyampaikan, menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin diantarkan kepada publik dan ketika ini dianggap sebagai satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik ketika relasi atau hubungan dengan baik. Dengan benar, dikelola secara baik ketika dikelola secara baik ketika relasi atau hubungan ini dengan baik pula. Sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Nanti kita akan lihat bentuk dari komunikasi eksternal yang bisa dipilih sebuah organisasi, lembaga ataupun perusahaan. Teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia, yang perlu digarisbawahi adalah yang dilakukan tadi bahwasanya tujuan dari dilakukannya strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Karena demikian yang namanya komunikasi eksternal, yaitu tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita tarik garis merahnya adalah strategi ini, komunikasi eksternal bagusnya pada penyampaian nilai dari satu produk ke orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham atau pelanggan atau klien, masyarakat umumnya adalah sebagainya. Dan biasanya perusahaan mencoba memaksimalkan strategi ini untuk sebaik mungkin. Alasannya kenapa? Selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Apabila citra perusahaan itu jadi baik, tentu hal itu merupakan suatu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan, dari pelanggan, konsumen, atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi ataukah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Yang jelas mereka memiliki suatu kondisi yang diikutsertakan membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi sebenarnya perusahaan, komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat crucial untuk dilakukan. Berkembang tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbentuknya pimpinan komunikasi eksternal mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Apa saja bentuk dari feedback yang diberikan oleh klien, pelanggan, bahkan dari investor langsung masyarakat pada umumnya. Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu dari sekian banyak jenis. Itu merupakan komunikasi eksternal yang benar memang pernah dilakukan. Anda dengar, Anda lihat, atau sinyalir. Oh, ternyata akhirnya Anda mengetahui inilah bentuk dari komunikasi eksternal yang biasa dilakukan. Beberapa di antaranya kita coba bahas.
Kita coba bahas yang pertama. Yang pertama jenisnya adalah bisa berupa website perusahaan atau lembaga. Yang jelas website seringkali identik dengan medium untuk mempromosikan produk. Tetapi balik itu, yang namanya website dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi memang secara sadar didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tetapi dalam jangkauan begitu panjang, melalui website semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Di dalam website kita memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan, berbagai macam mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan produk, mengenai jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan untuk membangun citra perusahaan. Dan dalam konteks public relation ini menjadi alat bagi si public relation. Tapi secara umum dalam konteks komunikasi ini bagi lembaga atau perusahaan apapun, website menjadi salah satu alat komunikasi eksternal yang bisa memanfaatkan. Memang skalanya lebih luas untuk menerjemahkan semua hal terkait produk. Jasa dan membangun hubungan baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Bentuk lainnya dari komunikasi eksternal adalah majalah perusahaan. Terkadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga meski tidak semua perusahaan mempunyai majalah. Majalah adalah suatu media dalam konteks media cetak yang dapat berbagai macam tulisan maupun gambar sehingga cukup krusial. Bisa dijadikan alat komunikasi terhadap mereka-mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, pesan dari media massa, khususnya majalah perusahaan, dan dapat dimanfaatkan mempromosikan organisasi kepada khalayak sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubrik. Misalnya visi organisasi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program, berbagai kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat lembaga kita. Ada juga beberapa kelebihan dari majalah sebagai external communication. Suatu lembaga lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat di detail dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan dengan media yang lain. Namun kekurangannya ada, yaitu organisasi atau perusahaan memang dituntut memiliki budget lebih yang diproduksi di suatu majalah dicetak bukan hanya satu dalam jumlah yang relatif kecil. Justru semakin sedikit dicetak, semakin besar biayanya. Makanya salah satu kendala yang dialami oleh lembaga ini sebagai salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih. Selanjutnya, media rilis. Rilis dimuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat press release. Press release merupakan suatu konteks berita terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayaknya. Dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak termasuk majalah, media online, dan lain sebagainya. Nah, dan press release hanya fokus pada satu berita penting sehingga berita press release lebih mudah untuk diingat oleh para klien atau publik. Contohnya,
berita penyampaian organisasi, prestasi organisasi, kegiatan terkini mengenai produk-produk dan lain sebagainya. Kemudian brosur. Brosur juga merupakan suatu pilihan atau komunikasi eksternal, salah satu jenis. Begitu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain, dan isi dari brosur biasanya tertuju pada satu titik masalah sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum. Sekali biasanya kekurangannya adalah gampang dilupakan dan gampang dibuang oleh membaca brosur tersebut. Kalau poster hasilnya lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan membuat poster yang menarik yang mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud poster tersebut. Konversi pers merupakan narasumber mengundang wartawan jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuan konversi pers adalah memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Konversi pers ini dimulai dari pernyataan dari narasumber ditentukan oleh lembaga atau perusahaan, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Perusahaan menggunakan konversi pers untuk mempromosikan produk baru. Kadang-kadang hal-hal sederhana juga merupakan bentuk lain komunikasi eksternal yang kadang-kadang kita tidak duga. Misalnya bakti sosial. Ternyata bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Pameran juga bentuk komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk memperkenalkan barang-barang produk atau segala sesuatu yang ada di perusahaan untuk dikenali, digambarkan, dan disentuh dan dirasakan oleh masyarakat khalayak di luar organisasi. Live event ini juga termasuk komunikasi eksternal. Kalau untuk kondisi sekarang jauh lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan-perusahaan besar. Live event lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa karena bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang bisa dijadikan target market. Sebenarnya ada tidak alasan yang menguntungkan perusahaan kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Ada beberapa alasan yang bisa menguntungkan suatu lembaga kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan, dan harus memilih jenis yang tepat ketika akan atau menentukan media yang tepat untuk komunikasi eksternal. Ini minimal ada dua alasan. Alasan yang pertama, komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan. Maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi positif, persepsi publik, khalayak, klien, persepsi konsumen, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga kita lebih positif, sehingga mengangkat derajat nama baik citra perusahaan. 2. Keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola atau dilakukan benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru melalui komunikasi eksternal yang baik. Ketika perusahaan mampu memilih jenis media yang tepat, memilih media eksternalnya, maka ia mampu melakukan atau menjangkau pelanggan baru. Alasan lain kenapa
alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting. Ya, ini tadi ada pelanggan baru yang belum tersentuh. Seperti yang belum kita ketahui, di era modern semuanya dapat dilakukan melalui media sosial. Yang tidak tersentuh ada di pelosok sekarang bisa kita tarik. Yang tidak kenal sekarang bisa kita kenal, asal ada sinyal, ada internet semuanya dapat kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini sebenarnya kondisi teknologi yang modern sekarang, keuntungan yang paling besar oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak terjangkau sama sekali. Baiklah, hanya itu yang dapat analisis yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.